Selamat bertemu kembali, Bunda. Dalam pertemuan kita pada hari ini, saya akan memasak satu bahan ya. Bahan ini adalah stroberi ya. Kandungan gizi stroberi akan saya tampilkan juga nanti ya dalam description box. Dan kalau kita khususnya di Bali, mungkin juga daerah-daerah lain, stroberi seperti ini sering sekali kita bingung ya menyajikannya untuk anak-anak kita karena rasanya asam. Kadang-kadang kita kalau menampilkan langsung buahnya sedikit sekali anak-anak yang suka. Dan kita bisa sebenarnya mengolah ini menjadi selai stroberi atau bahan-bahan lain, atau mungkin seperti kali ini saya akan membuat muffin stroberi. Kenapa muffin? Ya, kalau Bunda lihat di sini, muffin stroberi yang dijual ini biasanya tampilannya seperti ini. Ya, harganya berkisar 5.000 sampai 8.000 ya kalau kita lihat di pasar. Dan ini muffin ini terlihat menarik ya karena warna merah seperti ini. Tapi kali ini muffin ini tidak diisi oleh strawberry jam yang biasanya juga artinya buah-buahan itu diawetkan ya. Jadi mari kita memakai sekarang buah stroberi segar seperti ini. Seperti biasa juga nanti gulanya akan saya modif dari resepnya yang sebelumnya menjadi gula aren ya seperti ini, sehingga nanti kandungan kalori mungkin akan lebih rendah dan tentu tidak akan menyebabkan anak-anak kita obesitas ya. Ada bahan tertentu juga yang saya modifikasi sehingga menjadi lebih sehat buat buah hati kita. Oke Bunda, siap mencoba? Mari simak baik-baik. Para Bunda sekalian, kita akan mulai memasak ya. Jadi bahannya gampang ya sebenarnya kalau kita pisahkan bahan itu ada bahan kering dan ada bahan basah. Jadi kita akan mencampur dulu bahan basah yang ini, kemudian baru kita masukkan bahan yang kering ya. Jadi seperti kue yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kita bertemu sebelumnya ya, seperti itu. Sederhana sekali, jadi kita tidak perlu pakai mixer. Oke, untuk bahan yang basah ini ada setengah cup. Jadi ingat para Bunda sekalian, saya selalu menggunakan cup, tapi saya akan sampaikan juga bahwa di sini ukuran ini juga saya sertakan. Jadi Bunda tidak usah menimbang ya. Nah, kita campurkan dulu dalam 2 butir telur seperti ini. Kita kocok dulu. Nah, kemudian kita masukkan yogurtnya setengah cup. Jangan khawatir ya Bunda, nanti resepnya ada di description di bawah daripada tayangan ini ya. Jadi ini kita campurkan dulu. Kemudian kita akan masukkan gula pasir. Ini adalah setengah cup. Diaduk terus. Kemudian selalu saya ganti dengan bagian setengah pasir itu harusnya, gula pasir harusnya 3/4 cup. Seperempatnya saya ganti dengan gula merah. Ya, seperti ini. 1/4 cup. Diaduk terus. Kemudian saya akan mencampur mentega. Jadi ini kira-kira 1/4 cup atau 60 gram yang sudah dicairkan. Nah, ada yang istimewa di sini, yaitu saya menambahkan air daripada lemon. Bunda sekalian bisa mengganti dengan lemon lokal, boleh. Kemudian kulitnya saya juga parut seperti ini untuk menambah aroma dan juga menambah rasa daripada muffin kita ya. Untuk kulitnya saya memerlukan 2 sendok teh. Saya masukkan. Ingat ya Bunda, kalau kita memarut lemon itu bagian putih tidak boleh ikut, jadi hanya bagian kuningnya saja. Nah, kemudian saya memerlukan lebih kurang 2 sendok makan airnya. Nah, kalau kita memasak makanan dari stroberi seperti ini, kita selalu biasanya menambahkan lemon ini untuk menambah rasa ya. Jadi seperti ini. Kita aduk sebentar. Oke, kita menambahkan garam ya, Bunda, sedikit saja. Makanan semanis apapun, walaupun itu kue sekalipun, kita tetap memerlukan garam ya. Bunda bisa menambahkan vanili di sini, ada step ini ya untuk menambah aroma.
Tapi saya memilih tidak dulu karena agar resep ini gampang dikerjakan. Nah, seperti biasa kita akan sekarang memasukkan adonan kering. Jadi gampang sekali. Kita akan memasukkan lebih kurang 2 cup. Ini setengah cup ya Bunda. Jadi tidak perlu menimbang, cuman caranya adalah meratakan setelah diambil. Kalau kita menggunakan teknik seperti ini, pada umumnya akan gampang sekali kita untuk menyiapkan dan juga memasak makanan ini. Kita saring terlebih dahulu. Kenapa harus disaring? Agar semua terigu yang saya gunakan adalah terigu segitiga, ya. Jadi yang protein sedang, gunanya agar nanti butiran-butirannya lebih halus dan gampang bercampur. Nah, sekarang giliran saya untuk memasukkan yang terakhir, baking powder. Nah, baking powder ini kita masukkan lebih kurang 1,5. Jadi ini saya biasa menggunakan sendok begini ya, ini sendok takaran yang di 1/4, 1,5. Kenapa? Karena lebih terukur. Kemudian baking soda. Baking soda cukup 1/4 ya. Baking powder ini akan mengembang saat adonan ini di oven nanti. Tapi baking soda akan membantu pengembangannya. Baking soda ini sendiri kalau dicampur dengan yogurt seperti ini, dia akan membuat yogurt itu membantu pengembangan kue kita, sehingga kita tidak perlu menggunakan telur yang terlalu banyak. Kita saring kembali. Nah, sekarang kita aduk seperti ini Bunda. Selesai. Di proses pencampuran adonan cepat sekali ya, tidak sampai 10 atau 15 menit. Kalau kita sudah menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Dan ini tidak boleh diaduk terlalu lama. Ya, cukup seperti ini. Untuk meratakan lebih jauh. Selesai. Adonan siap. Nah, sekarang tahap kita yang terakhir adalah memasukkan dalam muffin cup seperti ini, ya. Saya biasanya menggunakan scoop es krim seperti ini karena lebih gampang ya. Jadi kita bisa memasukkan dengan takaran yang tepat pada semua cetakannya, ya. Biasanya satu adonan ini akan jadi 12 cup seperti ini, ya. Ini kita memerlukan lebih kurang 2,5 cup es krim. Kemudian kita berikan stroberi di sini. Stroberi ini nantinya akan ke permukaan, jadi kita cukup di adonan terakhir, nanti dia akan keluar ya. Kemudian kita berikan sprinkle crumble seperti ini. Nah, ini sudah siap ya Bunda untuk dipanggang. Kita akan membuat lagi untuk cup-cup lainnya. Ya Bunda, jadi kita tadi adonannya jadi 9 muffin yang akan jadi muffin yang cukup besar ya, seperti ini. Dan tadi strawberry yang kita gunakan lebih kurang biasanya 1 cup ya, 1 cup itu biasanya sekitar 200-250 gram, jadi tidak banyak. Nah, nanti strawberry yang sudah dipotong-potong ataupun sisa strawberry yang kita punya bisa kita gunakan untuk selai strawberry ya. Oke, baik, kini saatnya kita memanggang. Suhu memanggang adalah 175 derajat dan kita biasanya memerlukan waktu 25 sampai 30 menit tergantung oven yang kita gunakan. Saya menggunakan oven kecil ya Bunda. Oke, adonan siap dipanggang. Bunda, inilah hasilnya. Ya, kita bisa lihat di sini crumble-nya terlihat ya. Kalau kita pencet seperti ini, teksturnya lembut. Jadi kue ini membuatnya sederhana sebenarnya sistemnya. Jadi tidak terlalu ruwet dan kita harapkan semua Bunda bisa mencoba di rumah dan ini siap untuk disajikan kepada putra-putri kita.
Dengan pembuatan yang simpel seperti ini, saya harapkan untuk bekal anak sekolah kita, putra-putri kita, besok bisa kita kerjakan dengan mudah, tidak terlalu harus memakan waktu kita. Bagaimana? Silahkan mencoba, Bunda.